Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jamila. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Prodi Akuntansi semester 6. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas resum akuntansi keuangan lanjutan 2. Di mana materi yang akan saya bahas yang pertama persekutuan, yang kedua likuidasi persekutuan, yang ketiga konsinyasi, yang keempat penggabungan badan usaha, yang kelima joint venture, dan yang keenam konsolidasi. Yang pertama yaitu persekutuan. Persekutuan merupakan perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Ciri-ciri persekutuan yaitu berusaha bersama-sama, tanggung jawab yang tak terbatas, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan, pengambilan bagian keuntungan persekutuan, dan lain-lain. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan persekutuan. Yang pertama kelebihannya yaitu modal lebih besar, karena untuk usaha yang besar dibutuhkan pula modal yang lebih besar. Yang kedua yaitu hasil yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan melakukan sendiri, karena dengan modal yang lebih besar tentunya hasil yang diperoleh akan lebih besar pula. Yang ketiga yaitu perpaduan berbagai keahlian yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Artinya dari berbagai macam keahlian akan dikolaborasikan dan akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Kekurangannya yaitu hubungan antar sekutu akan mudah retak karena persaingan meningkat. Yang kedua, perjanjian persekutuan sulit untuk dirumuskan, dan lain-lain. Macam-macam bentuk persekutuan. Yang pertama, persekutuan umum atau firma, yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana setiap anggota berperan aktif dalam menjalankan usaha. Yang kedua, persekutuan terbatas atau PT, yaitu suatu badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian saham yang dimiliki. Yang ketiga yaitu persekutuan saham patungan. Artinya persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Selanjutnya yaitu pencatatan pembukuan persekutuan. Di sini ada dua macam pencatatan. Yang pertama melanjutkan pembukuan perusahaan lama, yaitu dengan cara rekening-rekening ditutup dan serah terima anggota yang baru disimpan melanjutkan pembukuan lama. Yang kedua yaitu membuat pembukuan baru, artinya buku-buku ditutup semua dan membuka sekutu dan buku baru. Selanjutnya yaitu likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan merupakan berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban kepada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai rasio laba atau rugi. Menurut cara pembagiannya, likuidasi persekutuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Yang kedua, likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum terinstal. Selanjutnya yaitu prosedur dalam likuidasi persekutuan. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba atau rugi selama periode tersebut dipindahtangankan ke rekening modal masing-masing. Yang kedua, aktiva dicairkan menjadi kas jika terjadi selisih antara nilai baku dengan harga jualnya, maka laba
laba rugi akan dirugikan kepada masing-masing sekutu. Yang ketiga, jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan salah saldo piutangnya. Jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibagikan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu. Jadi pembagian labanya dilakukan setelah melunasi utang-utang kreditur luar dahulu. Ini cara perhitungan pembagian kas. Yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah pelunasan utang kepada pihak ketiga. Menghitung rugi potensial yang maksimal. Membagi rugi potensial kepada semua sekutu. Menghitung saldo modal bersih setelah diperhitungkan rugi potensial. Dan yang terakhir, membagi modal bersih sekutu yang defisit. Setelah semua tahap yang dilakukan, yaitu membagi modal bersih, jadi sisa dari pengeluaran yang telah dilakukan baru akan dilakukan pembagian modal. Selanjutnya yaitu konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Di sini ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama konsignor, artinya pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barangnya, atau disebut dengan pengamanat. Yang selanjutnya yaitu konsigne, pihak yang dititipi barang atau komisioner. Transaksi konsinyasi diakui jika telah terjadi perpindahan pengelolaan dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun hak milik atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat. Jadi masih tanggung jawab pengamanat, hanya saja barangnya yang di tangan komisioner. Karakteristik penjualan konsinyasi. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang masih berada di tangan pengamanat. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya pengiriman sampai barang tersebut terjual ke pihak ketiga. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterima. Selanjutnya yaitu masalah akuntansi bagi pengamanat. Yang pertama yaitu dalam metode terpisah. Dalam metode ini semua laba rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Yang kedua, masalah metode tidak terpisah, yaitu dalam metode laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Selain masalah yang dialami pengamanat, masalah akuntansi bagi komisioner yaitu metode terpisah. Semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Yang kedua yaitu metode tidak terpisah, artinya laba atau rugi dari kegiatan komisioner tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dan kegiatan yang reguler. Selanjutnya yaitu metode penjualan konsinyasi. Pencatatan oleh konsinyasi yang terselesaikan dengan tuntas yaitu perbedaan pencatatan pada buku konsinyur jika transaksi diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan biasa. Perbedaan pencatatan pada buku konsinyasi jika transaksi konsinyasi tidak diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan biasa, antara lain
barang-barang konsinyasi yang dikembalikan. Artinya, apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat, maka rekening-rekening barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Jadi, jika barangnya dikembalikan kepada pengamanat, maka barang konsinyasi tersebut harus dibayar kredit dengan barang yang bersangkutan. Uang muka dari komisioner. Bila terjadi uang muka dicatat sebagai uang muka dari komisioner, maka jumlah uang muka diterima pengamanat tidak boleh dikredit pada rekening. Penyajian laba rugi. Laba rugi penjualan konsinyasi bagi pengamanat dapat diperhitungkan dengan menggabungkan data hasil penjualan HPP dan biaya penjualan yang bersangkutan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan. Jadi di sini penyajian laba rugi itu